Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada semua yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan kalian sehat dan saya juga sehat. Amin. Dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin mengasih tahu dan mencontohkan tentang bagaimana cara membuat saus sambal cilor ya. Cara membuat sambal cilor nih untuk kepada kalian semua yang belum bisa dan penasaran dan ingin mencoba untuk membuatkan di rumah cara membuat sambal saus cilor dan apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan. Nah, dan di sini saya ingin mengasih tahu nih rahasia saya real tanpa ada yang ditutup-tutupin ya. Oke, di hadapan saya ini semua adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal cilor. Karena banyak sekali di komentar yang penasaran gimana sih cara membuat sambal cilor gitu loh. Dan juga pelanggan-pelanggan saya pada penasaran semua ya. Penasaran semua tentang bagaimana cara membuat sambal cilor itu, karena sambal cilor saya itu sangat enak, nikmat, dan asli bukan main. Karena kalau misalkan kalian berjualan cilor atau gorengan lainnya dengan menggunakan saus sambal cilor saya, dijamin laris ya. Nah, dan di sini saya tidak menggunakan eh, apa sih, kacang tanah yang sudah digoreng ya, tidak pakai kacang tanah gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, mau langsung saja saya ingin memberitahukan bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal cilor itu apa aja sih? Nah, dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal cilor ya. Ini cilor saya yang bikin enak itu adalah ini nih. Ini ya resepnya, rahasianya ini. Dan di sini saya benar-benar ingin membongkar gitu loh. Tadinya saya gak mau membongkar karena berhubung kasihanlah, siapa tahu gitu loh bermanfaat, dan menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena karena resep ini itu berguna sekali untuk cilor, telur gulung, cireng, bala-bala, tempe, tahu, sama apa ya, oncom. Ini sangat bermanfaat sekali dan sangat masuk sekali ini ya di bidang gorengan. Resep ini itu sangat masuk sekali, teman-teman. Nah, bahan yang diperlukan untuk membuat sambal saus cilor itu ialah, nah, di sini saya sudah menyiapkan 1 sachet masako, garam, sasa, micin. Nah, ini ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai ya. Dan saus bantalnya nih, ada yang nanyain saus bantalnya itu merek apa nih. Ini nih ya. Sekalian endorse lah. Bukan tiga roda, roda bakso, saus sambal ya, yang seperti ini, yang belakangnya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian cari di pasar-pasar, insya Allah pasti ada. Oke. Tapi terserah sih, nggak harus pakai saus ini juga, pakai saus apa aja juga bisa gitu loh. Di sini saya mau bikin sambalnya itu 1 katel full, 1 wajan full ya. Nah, saya menggunakan saus bantalnya 3 saus bantal. Dan ditambah lagi, saya kalau untuk cilor tusuk itu, saya memakai saus ini. Ini adalah saus andalan saya, saus yang paling enak ya. Namanya itu Del Monte. Oke. Inilah rahasianya, cilor tusuk itu adanya di saus ini. Karena saus ini itu sangat enak sekali, nikmat sekali, dan harganya pun mahal. 1 bantal segini itu harganya 19.000 ya. Oke. Dan adanya ini di pasar-pasar, jarang di toko-toko. Kadang ada, kadang enggak. Seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya nanti si bawang merah dan si bawang putihnya itu ini, dan si cabai ini itu digoreng dulu ya. Digoreng dulu sampai matang, tapi jangan terlalu tutung. Oke. Paham gak sih kira-kira? Kalau misalkan ada yang paham, perhatikan lebih jelas karena di sini saya tidak ada yang ditutup-tutupin nih. Jangan sampai komentar sih komentar, tapi komentarnya itu yang kira-kira puas gitu loh.
dengan resep ini itu. Oke. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan cara penyajian saya itu kepada kalian semua, cara mencontohkan saya kepada kalian semua, saya menaruh bahan-bahannya di lantai ya. Ini sekedar contoh doang, tapi terserah Anda kalau misalkan mau buat, eh taruhlah, persiapkanlah tempat-tempat yang steril yang lebih bersih daripada ini. Ini cuma sekedar mencontohkan ya. Dan kebiasaan saya kalau misalkan membuat itu di lantai seperti ini, dan insya Allah dijamin saya bersih karena saya juga kalau misalkan buat jualan tidak akan sembarangan seperti itu ya. Sekali lagi, kalau misalkan kalian merasa tertarik dan ingin membuat, harus di tempat yang steril, bersih, dan aman. Dan jangan lupa nih, si tangan dicuci dulu sampai bersih ya. Jangan sampai ini bekas menggaruk lalu megang ini. Jangan sampai seperti itu karena kita itu sedang berjualan ya. Kalau misalkan berjualan itu harus benar-benar steril dan bersih. Jangan sampai dilihat orang lain itu kita kelihatan jorok ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya mau menggoreng dulu ini ya. Menggoreng dulu ini nih. Si bumbu ini kita goreng dulu. Saya lupa satu lagi. Gula merah. Gula putih. Lupa. Nah, ini dia teman-teman. Saya lupa satu lagi nih resepnya nih. Gula putih harus dikasih gula ya, biar manisnya terasa, asinnya terasa, sedapnya terasa, biar wow ketika di lidah itu sangat menggugah selera dan ketagihan lagi dan lagi. Dijamin kalau misalkan kalian jualan cilor memakai resep ini, dijamin larisnya kebangetan. Oke. Dan ini saya tidak ngomong bohong dan tidak diada-ada gitu loh. Faktanya seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut untuk proses penggorengan bawang merah, bawang putih, cabai. Kita mulai memanaskan dulu si minyaknya. Dan minyaknya pun saya memakai minyak kemasan yang seperti ini ya, yang 2 kilo ya, biar kelihatan bersih. Kalau misalkan jualan itu, kalau kita berjualan menggunakan minyak seperti ini, kelihatan sama yang beli itu bersih gitu loh, steril. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan kita memakai minyak curah juga, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan kita lagi jualan keliling atau gimana, mendingan pakai minyak ini ya, biar kelihatannya steril, aman. Oke, tuh ini kinclong kieu. Mohon perhatikan dengan jelas ya, biar kalian gak salah paham. Oke. Perhatikan dari mulai menggorengnya sampai selesai. Namun jangan lupa teman-teman, kasih like, comment, and subscribe ya, untuk sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya ya. Mohon dibantu. Kelihatannya sudah mulai panas. Nah, kalau sudah seperti ini, apinya kecilkan teman-teman. Dan untuk menghindari sing beledug, si cengek jeung etana, cengek bawang jeung si cengek bawang bodas jeung bawang beureumna, tutupan sing beledug soalna pas percon. Ya iya, misalkan dibukakeun teh abung sing beledug mah itu. Aduh, soak. Entak seuneuna leutikan, terus ini tutupkeun kieu. Saran ya, ilmu ya ulah sembarangan ya, misalkan ngagoreng cengek, ngagoreng bawang teh, karena sing beledug. Tuh, kieu. Aduh, ikan, aduh. Tinggal ikan
nepikeun ka kawas kieu ye asakna teh nya. Gak tuh mau langsung di iya malah live streaming lain iya. Nah seperti ini teman-teman ya, real nih, perhatikan saran nih, jangan di skip mohon, biar kalian gak salah paham. Karena ini resep bukan sekedar resep, ini adalah resep yang seharusnya disembunyikan ya, bukan di share seperti ini. Berhubung saya maksudnya ingin berbagilah, saya juga ingin punya tabungan gitu loh buat nanti di akhirat gitu loh, tabungan yang bermanfaat. Karena kan yang namanya manusia itu kan semuanya pasti kembali balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sih ngobrol tuh. Oke, ini kerabat hitung ya. Aduh. Kita matikan apinya. Selesai, lalu kita ulek. Kita kasih garam secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Ya, nantinya keasinan. Udah segini, lihat ya. Paling berapa? Nggak ada sesendok, setengah sendok juga nggak tahu sih, nggak ada kayaknya. Sedikit saja dulu. Kita tambahkan micin ya. Ini untuk takaran 1 katel 1 wajan full. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalkan si bawangnya udah digoreng itu seperti ini teman-teman. Si bawang merah, bawang putihnya kalau sudah digoreng itu lembut, enak ya, gak susah, gak keras ketika saat pengelukan. Teman-teman jangan di skip dulu ya, nanti tadi khawatirkan ada yang ketinggalan gitu lah, saran-saran dari saya ya. Tapi terserah sih, kalau misalkan udah merasa pinter, udah merasa bisa gitu loh, yakin dipastikan bisa, ya nggak apa-apa, mau di skip mau gimana terserah ya. Cuman saran saya kalau misalkan benar-benar belum paham, belum menguasai, belum mengerti dengan saran saya, mohon perhatikan kembali. Sudah selesai. Lalu kita memanaskan minyak kembali. Saat memanaskan jangan lupa untuk menyiapkan air. Dan ini airnya nih, takarannya segini banyak ya. Nggak tahu berapa liternya, cuman saya mau full segini nih. Kalau ini segini cukup, ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak cukup, kita ambil lagi airnya. Lalu kita goreng kembali ya. Seperti ini.
Kelihatannya sih sederhana ya, nggak seberapa, tapi jangan salah, nikmatnya bukan main. Seperti ini, oke. Ini asli ciptaan sendiri resep ini tuh. Kita tambah loba teuing. Hinu teuing. Kebanyakan guys. Ini herangkieuna. Lalu kita gedein apinya ya, seperti ini teman-teman. Oke. Dan lalu kita mulai untuk memasukkan saus. Oke. Perhatikan. Lalu kita giliran memasukkan saus Del Monte ya. Tuh. Tidak dihabiskan semua, kita sisakan setengah ya. Ini cuma sekedar campuran. Wow, it's amazing. Ini terlalu banyak tadi airnya ya. Saya lupa takarannya itu bukan wadah itu. Bukan yang itu, bukan yang biasa. Saya lupa. Tapi nggak apa-apa, tenang. Kita tambahkan lagi satu lagi. Oke. Full banget segini nih. Full. Ya. Ini kan tadi kan belum dihabisin semua, kita habiskan ya. Oke. Kita pastikan ininya jangan terlalu encer ya. Tapi kalau seperti ini kelihatannya encer kan, tapi nggak apa-apa, kita diamkan dulu sampai benar-benar ininya mendidih. Kalau sudah mendidih baru kelihatan gitu loh, kelihatan encer dan tidaknya gitu loh ya. Kita diamkan sampai beberapa menit dengan memakai api yang cukup lumayan gede biar cepat. Nih, ini kan saya terlalu full nih segini nih. Biasanya kalau misalkan ini terlalu full, diamkan, suruh si ininya suruh mendidih. Kalau sudah mendidih, si apinya itu kecilin, jangan terlalu besar. Biarkan dia mendidih dengan sedang gitu ya. Kalau misalkan apinya dibiarkan besar gitu loh, nantinya ininya lebar, muncrat ke sini bawah. Kalau sudah seperti ini, kita mulai memasukkan gula. Ini gulanya dan ini masakonya ya. Kita mulai dari masako dulu.
semuanya ya. Kosong. Oke. Lalu kita tambahkan gula. Kalau untuk takaran gula itu sesuaikan saja sesuai selera ya. Di sini nah seperti ini ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini berapa sendok, cuman saya segini nih. Takarannya jarang sekali saya menggunakan sendok. Oke. Dan tadi kan micinnya baru sedikit, lalu kita tambahkan micin kembali sedikit lagi sesuai selera. Semua bumbu sudah dimasukkan semua, lalu kita tinggalkan, diamkan ya beberapa menit. Saya nggak tahu berapa menitnya, sampai menunggu ininya mendidih ya, biar bukti real nyata saya tidak ada yang ditutup-tutupin untuk cara membuat sambal cilor tusuk seperti ini. Dan nanti kalau sudah mendidih, kita cobain rasanya dan kita ketahui antara kental dan tidaknya. Pai gini euy. Sudah kelihatan membusa. Terus kita aduk-aduk kembali pelan-pelan ya. Seperti ini nih. Kita masaknya ini ada sedikit ya, nggak setengah, nggak, kita tambahkan lagi sedikit, kita tambahkan lagi sedikit. Saat mengaduknya harus hati-hati teman-teman, karena ini terlalu penuh ya. Jadi kalau terlalu penuh cara ngaduknya seperti ini. Oke. Seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kelihatannya ini sudah panas, kita cobain sama tangan ya. Sudah mantap, tinggal menunggu. Ini sudah kelihatan mendidih dan membusuk seperti ini teman-teman. Kita harus mulai untuk mengkecilkan apinya. Kalau untuk takaran ininya, kentalnya udah cukup ya. Pokoknya semuanya sudah cukup ya.
harum. Harum. Aduh, sudah mulai eplok-eplokan. Si sambal ini itu teman-teman harus kelihatan berubah warna ya, yang tadinya warnanya masih betul cawerang, membahasa Sunda tema cawerang, harus berubah menjadi kelihatan agak kemerah-merah atian gitu. Intinya si mendidihnya itu harus agak lama ya. Nah, dan ini busanya. Ini busanya yang paling enak, yang paling mantap. Kita tambah lagi kembali apinya biar cepat. Ini kelihatannya encer ya, tapi nanti kalau misalkan sudah itu apa sudah dingin, ini akan menjadi mengental, tapi nggak terlalu kental, cuma mengental pas gitu. Oke, cukup ya, kelihatannya sudah cukup. Kita matikan apinya. Wangi. Oke teman-teman, itu tips dan saran dari saya ya, cara membuat sambal cilor seperti itu gitu. Alhamdulillah ini sudah selesai.
Oke, kalau misalkan sudah selesai seperti itu, kita diamkan sampai dingin, jangan dulu ditutup ya. Nantinya berkeringat. Nah, saran saya itu semuanya dari awal sampai akhir itu real gitu lah, nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Jadi ini cara saya membuat sambal saus cilor, dan ini resep saya gitu loh, asli murni. Hanya dari awalnya saya dikasih sama tetangga saya, cuman saya rubah, mengkombinasikan dengan gaya saya gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan eh, ada yang kurang paham dan kurang mengerti, dan eh, apa aja bahan-bahan yang misalkan kurang tahu gitu, dari mulai saus, kan banyak sekali orang yang berkomentar tuh di bawah, yang apa ya, di video apa ya, seperti itulah, apa sih sausnya, apa sih mereknya gitu loh, dari Masakonya Masako apa gitu loh, itunya apa sih. Saya di sini menggunakan Masako ayam, sausnya saus bantal. Saus bantal kan sih ngaran, kan tadi kan saya sudah menjelaskan, ini saus ini nih, seperti ini bekasnya ya. Saus sambal roda bakso ya, seperti ini. Dan satu lagi ini ya, ini saya sudah jelas sekali untuk menjelaskan, ini sausnya saus Del Monte, saus tomat, seperti ini ya, seperti ini. Screenshot saja kalau misalkan kalian belum mengerti, kalau belum paham ya. Nah, seperti itu. Saya kira sudah cukup karena ini sudah malam, udah mendekati sekitar jam 1 ya. Saya buatnya tadi jam setengah 12. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Namun jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel ini. Mohon dukungannya kepada kalian semua, karena dukungan dari kalian semua itu membuat saya semangat dan lebih kreatif lagi gitu loh ya, untuk menyuguhkan konten-konten yang bermanfaat lagi ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah kunci sebuah keberhasilan, kunci saya kalau misalkan mau jualan, itu kunci laris saya gitu loh ya.